Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Metsi Blitzia dengan NIM akhir 106. Di sini saya akan membahas bagaimana cara membuat database di XAMPP. Nah, di sini saya sudah masuk ke aplikasinya. Pertama, kita start Apache, lalu start MySQL. Nah, di bagian MySQL ini, kita tekan adminnya. Setelah masuk di sini, kita klik New untuk membuat database yang baru. Lalu kita isi database name-nya itu sesuai kebutuhan kita. Di sini saya contohkan rumah sakit. Lalu habis itu kita tekan Create. Nah, selanjutnya ini kita membuat tabel. Nah, nama tabelnya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, saya di sini menggunakan dokter. Untuk ini sesuai kolomnya. Kita membuat kolom dengan berapa banyak kolomnya. Nah, di sini saya hanya menggunakan 4 kolom. Lalu kita tekan Create. Nah, di sini kita sudah membuat kolomnya. Kita isi di sini nama, di sini ID, di bawahnya nomor HP, lalu selanjutnya alamat. Nah, lalu kita pilih tipenya, tipe datanya. Di sini karena nama hanya menggunakan huruf, jadi saya gunakan varchar. ID itu hanya menggunakan angka, jadi tidak saya ubah, tetap seperti ini. Begitu juga dengan selanjutnya. Lalu kita isi length atau value-nya. Ini maksudnya angka yang huruf atau karakter yang kita masukkan ada berapa banyak. Nah, untuk jaga-jaga di sini saya menggunakan yang banyak, jadi saya gunakan 20. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, lalu kita geser di sini, kita pilih null index. Di bagian ID akan saya jadikan primary. Oke, kenapa ID di sini dijadikan primary? Karena ID itu orang-orang tidak akan mempunyai ID yang sama. Jadi agar bisa dibedakan, kita menggunakan primary. Setelah diisi seperti ini, kita tekan save. Nah, ini kolom-kolom yang sudah kita bikin tadi. Selanjutnya kita pilih insert. Di sini kita mengisi kolomnya. Seumpama nama ini untuk nama dokternya. Contohnya di sini saya menggunakan nama saya, yaitu Metsi Blitzia. Lalu ID-nya, lalu nomor HP, selanjutnya alamatnya. Nah, setelah jadi seperti ini, kita klik Go. Nah, datanya otomatis sudah terisi. Bisa kita cek di sini. Nah, database-nya sudah jadi. Selanjutnya kita akan membahas cara mengeditnya. Kita klik struktur. Nah, di sini kita bisa edit. Jika seumpama ada yang salah, bisa tekan change untuk mengeditnya. Nah, seumpama di sini alamat ya, saya akan ganti menjadi ruangan. Ini hanya seumpama ya. Lalu setelah kita ganti namanya, kita langsung tekan save. Nah, tadi yang tulisannya alamat akan berubah menjadi ruangan seperti ini. Nah, ini tadi itu kita melakukan edit kolom. Nah, edit kolom itu yang ini ya, yang kita edit ini untuk diganti. Ini namanya edit kolom. Nah, selanjutnya kita akan memasuki edit data. Gimana caranya mengedit data? Yaitu ini ada di browse ini. Nah, itu data yang kita isikan akan muncul di sini. Ini bisa kita edit. Namun, ini editnya tidak akan muncul ketika tidak ada primary key di sini. Jika tidak ada primary key,
maka datanya nanti tidak akan bisa diedit. Namun karena saya sudah menambahkan primary key, jadi data yang tadi bisa saya edit. Nah, kita langsung saja tekan edit di sini. Nah, seumpama ini ruangan ya, saya ganti jadi ruangan A1. Lalu kita tekan go. Nah, otomatis ini tadi ruangannya akan berubah. Yang tadinya tertulis jalan salak jadinya A1. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberitahu bagaimana caranya untuk menambahkan kolom. Kita kembali lagi ke bagian struktur. Nah, di sini kita bisa menambahkan kolom. Seumpama jika di kolom kita ini ada yang kurang, bisa kita tambahkan, yaitu di sini. Di sini bisa kalian menambahkan 2 atau lebih banyak kolom yang sesuai kalian inginkan. Namun di sini saya hanya menggunakan 1. Lalu di bagian ini kita bisa memilih kolom yang kita tambahkan akan muncul di bagian mana. Misalnya di setelah nama, setelah ID, setelah nomor HP, atau setelah ruangan. Nah, di sini saya memilih setelah ruangan. Lalu kita go. Lalu kita isikan kembali di sini. Saya memasukkan kembali alamat. Lalu lengthnya kita ubah lagi menjadi 20 dengan tipenya varchar. Nah, jika sudah seperti ini kita save. Nah, jadi kolom kita sekarang sudah bertambah menjadi 5. Nah, selanjutnya bagaimana kalau seumpama kita ingin menambahkan data lagi yang seperti ini? Kita bisa langsung masuk ke insert. Nah, kita bisa pilih lagi di sini. Namanya bisa kita isikan sesuai yang kita inginkan. ID-nya harus beda ya. Karena ID itu pasti tidak memiliki, karena setiap orang tidak memiliki ID yang sama. Ini ruangannya satu. Nah, jika sudah jadi seperti ini, bisa kita go. Nah, kita cek lagi di browse. Data yang tadi sudah kita buat akan muncul di sini. Nah, itulah tadi bagaimana caranya untuk membuat database. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara menghapusnya. Nah, kita kembali di struktur. Kita mulai dengan menghapus kolom. Nah, jika kalian ingin menghapus kolomnya, kalian bisa klik bagian yang ingin kalian hapus, lalu drop. Nah, jadi bagian yang tadi yang dicentang akan langsung terhapus. Selanjutnya, kita akan menghapus datanya. Kita kembali ke browse. Nah, untuk menghapus data, kalian bisa pilih di sini data yang mana yang kalian ingin hapus. Kalian centang, lalu kalian delete. Nah, datanya akan sudah terhapus. Selanjutnya yaitu untuk menghapus database-nya. Untuk menghapus database, kita kembali ke menu home. Kita tekan home di sini, lalu kita pilih database. Nah, untuk menghapus database, yaitu kita menghapus bagian ini yang rumah sakit ini. Kita cari di sini yang rumah sakit, lalu kita centang, lalu kita pilih drop. Nah, otomatis tadi database rumah sakit yang kita buat telah terhapus. Itulah tadi penjelasan saya untuk bagaimana cara membuat database-nya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.